teman-teman yang kuliah di Jogja sering upload foto Bali. Saya dalam hati kecil, saya bilang sama Tuhan, mau suka juga ke Bali, tapi mungkin tidak. Membership Balai Mema potongan diskon untuk lokal 10 juta. Doi dari mana orang bilang kan? Uang dari mana? Iya. Tidak mah, saya mau ikut di passion saya di dunia tarung. Percaya saja, tidak pulang benar. Kasihan, itu teh ada DP doi, dengan pulang jadi PNS. Jadi PNS. Kontrak One Pride setelah tahun kedua. Tapi sebelum saya menjadi atlet pro, saya sempat dilema. Saya ditinggalkan ibu tercinta. Saya ditelepon, mama tidak mau makan. Hari itu juga kita cari tiket untuk balik di sini, berusaha untuk setidaknya ketemu mama. Dalam perjalanan ke sini, ternyata mama meninggal. Wow. Jadi pagi dikabarkan, tanggal 1 Maret subuh sekitar jam 4 jam 5 mama pergi. Saya posisinya masih di perjalanan. Dan itu membuat saya cukup terpukul. Tapi karena saya telah berjanji, walaupun pada kenyataannya saya mau berhenti, saya pikir untuk apa saya jadi petarung? Karena memang tujuan saya untuk jadi petarung untuk membuktikan kepada mama bahwa saya ini anak yang dianggap lemah, kayak saya cerita di awal. Iya. Penyakitan. Iya. Dan juga yang dibilang mau jadi banci, halus, tidak ada tanda-tanda barangkali mau jadi petarung atau kuat. Adalah anak yang paling kuat di antara semuanya. Jadi kita 5 bersaudara. Jadi saya hanya ingin membuktikan kepada mama. Karena mama sangat khawatir. Saat saya olahraga berat, mama bilang, kasihan nak, saking anak nanti mau sakit. Karena saya tipes lah, malaria lah, apa semua itu makananku. Cuman karena nasar saya sudah bilang sebelum mama meninggal itu, mak, saya mau kejar passion saya di dunia tarung, tolong doakan. Walaupun dan mama tinggalkan karena saya sudah bilang itu, jadi saya tetap kejar. Dan akhirnya kesampaian di pertandingan pertama saya menang. Setelah pertandingan pertama, di pertandingan kedua saya sejujur sebenarnya kehilangan motivasi. Wow. Karena pertandingan pertama itu api. Saya bilang api karena apa? Saya bilang, mak, peoleka, lihat saya bisa. Ini di saat mama sudah pergi? Sudah pergi. Okay. Jadi saya membangkitkan semangat saya. Di kuburan saya bilang, karena saya sudah janji saya pasti jadi atlet pro, apapun yang terjadi saya jadi atlet pro. Akhirnya saya kejar, saya dapat, dan saya berhasil menang di pertama debut saya waktu itu. Itu untuk mama. Saya menang, saya senang, tapi di sisi yang lain saya itu kehilangan arah. Saya bilang, untuk apa lagi? Oke, tepuk tangan, oke. Mungkin orang bilang, wah, prestasi yang cukup membanggakan. Bagi saya, tidak. Mamaku tidak lihat. Saya cuma mau suka mamaku lihat saya kuat. Wow. Kehilangan tujuan saat itu. Kehilangan tujuan. Kali kedua saya tanding, saya kehilangan arah, motivasi dan lain sebagainya. Akhirnya saya tanding tidak maksimal. Dan itu dibilang kekalahan, tapi bagi saya itu pembelajaran. Seketika saya kalah, saya langsung berkata pada diri, oke, itu menjadi titik terendah. Saya menyerah. Ini bukan jalan saya. Wow. Mendingan saya pulang urus kebun. Masih ada papa yang harus dijaga. Papa juga sudah tua. Saya mau pulang. Ini bukan jalan saya. Capek, sakit. Tidak ada enaknya. Tiap hari bergumul dengan keterbatasan dan tekanan dari tanggung jawab kepada orang tua, papa. Iya. Tapi puji Tuhan, sebelum saya balik saya berdoa sama Tuhan. Itu memang benar-benar saya sudah mau balik. Sebenarnya Tuhan, kalau memang saya harus balik, saya balik. Tapi kalau memang saya harus melanjutkan hal ini, tolong berikan saya pertanda. Wow. 3 bulan saya tidak latihan, sekitar 2-3 bulan saya tidak latihan. Saya tidak pernah ke camp, saya cuma hidup di jalanan, kerja, cari sampingan dan lain sebagainya. Di Bali lontang-lantung tidak jelas. Wow. Tiba-tiba saya ketemu teman, dia orang Yunani namanya Dim. Dia pemilik resto Santorini di Canggu. Dia bilang, bro, kamu punya potensi, balik.
kamu harus kembali, jangan berkecil hati. Saya bilang, iya bro, tidak apa. Dan tiba-tiba ternyata keluarga saya juga merasakan bahwa saya mengalami penurunan semangat. Kakak saya, adik saya telepon, dia bilang, Ko, jangan anggap kekalahan ini sebagai aib, tapi anggap kekalahan ini sebagai motivasi buat Koko untuk lebih maju. Karena orang Poso itu bangga. Wow. Saya yang dari kehilangan motivasi ketika mereka bilang orang Poso bangga. Oke, orang Poso bangga. Awalnya saya berjuang untuk membuktikan sama mama saja. Akhirnya meluas. Wow. Saya lihat, oh iya, Poso, torang bangga. Dia bilang, sebagai keluarga torang so bangga. Jangan berkecil hati. Saya langsung bilang, oh iya, ada keluarga. Ada kakakku, ada papaku, ada tanahku. Jadi Tuhan akhirnya memberi pertanda-pertanda yang buat saya itu untuk bersemangat. Dari hal itu saya langsung menyadari bahwa ini bukan masalah saya tarung untuk mama, untuk pembuktian sama mama. Tapi untuk apa saya berjuang? Terbuka mata hati saya masih memiliki keluarga kandung. Dan juga orang-orang daerah yang bangga dengan perjuangan saya. Dan itu jujur dari hati paling dalam. Yang membuat saya terlihat seperti sekarang ini adalah kalian. Wow. Itu saya tahu itu adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan bahwa saya berjuang untuk daerah. Dengan berbesar hati di pertandingan ketiga saya comeback. Saya comeback dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya menang 30 detik. Wow. Setelah itu pertandingan berikutnya lagi, kedua setelah saya kekalahan, menang 20 detik. Dan yang terakhir yang kemarin, yang saya menggunakan siga bada, baju bada, saya menang 4 menit 30 detik dengan KO di ronde 1 semuanya. Wow. Saya bercerita bukan tentang gagah dan kuat saya, tidak, tapi alasan saya berjuang. Ketika Tuhan buka mata hati saya berjuang untuk keluarga. Saya berjuang untuk daerah saya. Yang kenapa kalian bisa lihat saya angkat siga, saya bawa musik daerah. Itu karena Tuhan kasih tahu, tunjukkan bahwa melalui saya, melalui Tuhan yang ada dalam diri saya, terciptalah yang namanya mujizat ini. Wow. Kemenangan yang ada. Jadi tujuan saya untuk bertanding itu untuk daerah, untuk memuliakan Tuhan. Wow. Dari saya, ketika mereka melihat saya, mereka melihat harapan bahwa kita anak-anak daerah harus bangga dengan jati diri. Gitu. Amin. Ya. Wow, luar biasa ya, sahabat generasi. Kalau kita lihat di balik kesuksesan yang kita nonton mungkin di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, ketika Tukaka Alan membanggakan torang semua di Kabupaten Poso ini, karena memang tak pernah luput dari itu. Justru saya melihat ketika setiap kali Tukaka habis mengalami kemenangan, pasti yang pertama Tukaka sebutkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu selalu, dan itu yang membuat kami melihat bahwa wow, nama Tuhan dipermuliakan melalui kemenangan di atas ring. Dan juga setelah itu dengan atribut-atribut tadi itu, siga bada, dan memperkenalkan daerah, di mana tadi sahabat generasi sudah melihat Tukaka menyatakan bahwa dia mau Kabupaten Poso ini juga terlihat bukan hanya sekedar daerah konflik, tapi ada prestasi-prestasi yang ada di dalam. Dan juga kita sebenarnya sudah baik-baik saja, kita sudah rukun dan damai di sini ya. Baik-baik saja. Ya, cuma memang kalau ke Jawa ya teman-temannya selalu seperti itu. Ketika dia dari mana asalnya, dari Poso, yang konflik lalu begitu. Padahal sekarang orang sudah sangat damai. Di sini. Dan puji Tuhan, kalau sahabat generasi tadi lihat perjuangan Tukaka sampai ada di titik ini, sempat ada di titik terendah, dan berkali-kali. Dan Tukaka justru di titik terendah itu berubah motivasinya. Dari yang awalnya mungkin motivasinya untuk menyenangkan hati mama,
Dan ketika mama sudah telah dipanggil Tuhan berpulang dan hancur setiap tujuannya yang ada, sampai benar-benar Tuhan menyatakan bahwa kamu saya utus ke sana untuk mempermuliakan namaku. Benar. Dan menjadi harapan untuk anak-anak muda di Kabupaten Poso, bahwa kalau tuh kakak Alan bisa ada di ajang nasional di kelas profesional, berarti sahabat generasi juga yang ada di rumah juga punya harapan yang sama. Itu pasti. Iya. Wow. Pesan saya cuma satu. Kemenangan itu, kesuksesan itu, apapun yang ingin kita raih, hanyalah bagian kecil dari kuasa Tuhan. Ketika kalian berjuang untuk kemuliaan Tuhan, itu akan dengan mudah kalian capai. Wow. Walaupun mungkin prosesnya secara badan ini, waduh, macam tadi tuh kakak bilang rasa-rasa mau menyerah. Sudah menyerah. Sudah menyerah kan. Prosesnya itu tidak mudah. Iya. Tapi dengan motivasi yang benar itu memampukan kita ya, tuh kakak. Iya, benar. Wow. Saya juga sempat ketemu ada sahabat di Pandeglang, Banten. Yeah. Mereka kemarin kebetulan baru mengadakan event pertama Berani Boxing. Berani Boxing. Yeah. Dan saya diundang sebagai pelatih dari salah satu talent dan juga boleh dikata penyukses acara. Dia bertanya kepada saya, kenapa saya setiap berjuang, saya selalu mendapat titik terendah. Saya tanya, kamu berjuang untuk apa? Mengerti dulu. Iya. Setiap kita kalau mau berjuang, oke lah. Saya tanya, mungkin kamu berjuang untuk mama. Iya. Mungkin kamu berjuang untuk papa. Iya. Mungkin kamu berjuang untuk pasangan. Ya, atau dirimu sendiri, iya, supaya kelihatan hebat. Iya. Bisa. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan pengharapan yang teguh, itu tidak ada yang bisa goyang. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Saya berdoa sebab Tuhan, lihat usaha saya latihan siang dan malam. Iya. Berdoa, menangis, latihan, kerja keras. Wow. Dan pada akhirnya Tuhan akan tergerak oleh belas kasih dan Ilahi. Aduh, kalau mau ingat dulu kan Alan. Macam tim mungkin. Ya, selalu andalkan Tuhan. Ketika saya memandang ke atas, dan setiap kalau teman-teman lihat saya masuk ke ring, saya berdoa, saya undang penyertaan Tuhan. Wow. Julukan saya The Chosen One. The Chosen One itu sebenarnya identik dengan Tuhan Yesus ya, yang terpilih. Saya terpilih berada di Oktagon, menjadi atlet profesional, menjadi anak putra daerah Poso untuk tampil di One Pride, di tarung bergengsi Indonesia sebagai Laskar Kristus lah.